Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Rifki Almeda Raya, Abdul Basit, Muhammad Ali Saputra, Mesya Indriani, Mutia Damai Dayanti, Rokaya Leona Agustin, Syaisa Layana Usman, dan Siti Juliana. Di sini kami akan menyampaikan materi bab 4 tentang saling menasehati dalam Islam. Di sini kami akan menyampaikan A. Pengertian khutbah, tablik, dan dakwah. Makna khutbah, tablik, dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Secara etimologi, lugawi atau bahasa, makna ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Khutbah berasal dari kata khotoba, yakhtubu, khutbah, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istiqo, khusuk, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk salat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat taqwa, dan doa. 2. Tablik berasal dari kata balago, yubalik, tabligo, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam pelaksanaan tablik, seorang mubalik, orang yang menyampaikan tablik, biasanya menyampaikan tabliknya dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula istilah tablik akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. 3. Dakwah yang berasal dari kata da'a, yad'u, dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak kepada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya, santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. A. Pengertian khutbah. A. Pengertian 1. Khutbah. 1. Khutbah. Pengertian khutbah adalah menyampaikan nasihat dan pesan tentang takwa. Secara umum, pengertian khutbah adalah kegiatan berdakwah mengajak atau menyuruh orang lain untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan pesan keagamaan lainnya dengan rukun dan syarat tertentu. Pengertian Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat berikut ini, yang merupakan urutan rukun khutbah Jumat adalah sebagai berikut. A. Membaca tahmid. B. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. C. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. D. Wasiat takwa atau memberi nasihat kepada jamaah agar bertakwa kepada Allah SWT. E. Membaca ayat-ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, tetapi lebih utama di khutbah pertama. F. Mendoakan kaum muslimin dan mukminin pada khutbah kedua.
2. Tablik. 2. Tablik. Salah satu sifat wajib Rasul adalah tablik, yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Seseorang tidak harus menjadi ulama terlebih dahulu untuk menghentikan kemungkaran. Siapapun yang melihat kemungkaran di depan mata dan ia mampu menghentikannya, maka ia wajib menghentikannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Anna Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ara minkum munkaran fayughayyirhu biyadi fa'in lam yastati fabilisani fa'in lam yastati fatika bizalika aghafu ilman, yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri. 2. Tablik. Salah satu sifat wajib Rasul. 3. Dakwah. 3. Dakwah. Dakwah berarti kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang lain untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis kaidah syariat dan akhlak Islam. Secara bahasa, dakwah merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja da'a ya da'u yang artinya panggilan, seruan atau ajakan. Dakwah berarti dan terdapat beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan seorang muslim menurut syariat sebagai berikut. Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulidaka humul muflahun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang yang beruntung. Dan terdapat ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah. Ketentuan 1. Ketentuan khutbah. A. Syarat khatib. Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. A. Syarat 2 khutbah. Khutbah dilaksanakan sesudah waktu masuk zuhur. Khatib duduk di antara 2 khutbah. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Tertib. 1. C. Rukun khutbah. 1. Membaca hamdalah. 2. Membaca syahadat ain. 3. Membaca salawat. 4. Berwasiat takwa. 5. Membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. 6. Berdoa pada khutbah kedua. D. Sunnah khutbah. 1. Khatib berdiri ketika khutbah. 2. Mengawali khutbah dengan memberi salam. 3. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. 4. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah. 5. Menertibkan rukun khutbah. 6. Membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. C. 2. Ketentuan tablik. Tablik artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubalik. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam melakukan tablik adalah sebagai berikut. Syarat mubalik. Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Etika dalam menyampaikan tablik. Bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan B. Etika dalam menyampaikan tablik, bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak.
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Contohnya, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengar dan atau penerimanya. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. 3. Ketentuan dakwah. Dakwah artinya mengajak. Orang yang melaksanakan dakwah disebut dai. Ada 2 cara berdakwah, yaitu dengan lisan, dakwah bilisan, dan dengan perbuatan, dakwah bilhal. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam berdakwah adalah seperti berikut. A. Syarat dai. Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. B. Etika dalam berdakwah. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dakwah dilakukan dengan mausatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif. Memberikan pengajaran. Dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik, uswatun hasanah. Dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Ud'u ila subili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadaluhum billati ya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa mendapat petunjuk. Surah An-Nahl ayat 16.